Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, insya Allah untuk menyebarkan pemahaman kita mengenai budaya positif sekolah, disiplin positif. Alhamdulillah dalamnya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang menyiapkan hadir pada hari ini. Setelah itu yang hanya menyebarkan pemahaman dan sedalaman pengalaman mengenai budaya positif. Nah, budaya positif itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh wawasan dan bertanggung jawab sesuai dengan program belajar Pancasila. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Baik Bapak dan Ibu, hari ini konsep pertama dari budaya positif itu sebenarnya banyak sekali. Yang pertama itu mengenai disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, jadi bagaimana kita sebagai seseorang itu melakukan sesuatu karena ada motivasinya. Kemudian ada nanti ada keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia. Kemudian nanti ada lima posisi kontrol kita sebagai guru dan ada segitiga dan fungsi. Nah, kita harus mengetahui juga pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma itu lebih ke pemikiran ya. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdiferensiasi atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Kodrat siswa itu seperti apa? Ini juga disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini miskonsepsi itu berarti kesalahan atau biasanya konsep yang sering kita yakini padahal sebenarnya itu salah ya. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi selama ini kita itu berpikirnya kita itu yang mengontrol murid padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nanti akan kita pelajari. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita selalu berpikir bahwa kalau kita mengkritik orang atau mengkritik murid itu dan membuatnya dia merasa bersalah itu kepada kita, itu akan membuat kita berpikir itu akan menguatkan karakter mereka. Padahal itu salah ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang sebenarnya biasanya sering terjadi. Kita orang dewasa nih, misalnya kalau kita dulu kita berhak memaksa dalam murid seperti apa. Padahal itu sebenarnya miskonsepsi ya atau rasa yang salah. Nah jadi sebenarnya apa sih makna disiplin itu? Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin yang ada di benak kita apa ya? Dan tentang waktu, terus satu lagi disiplinnya, arti disiplinnya lebih ke aturan ya. Aturan itu berarti memaksa, mau nggak mau harus ya gitu. Dan itu yang ada di benak kita. Nah ternyata disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan kita mendisiplinkan orang, tapi kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Jadi kita harus mengontrol diri sendiri biar sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Nah, di sini juga, jadi ketika seseorang itu melakukan sesuatu itu ternyata kalau kita telusuri itu ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Misalnya kita seringkali melihat anak terlambat, terus nanti kita hukum atau apa nanti ada penjelasannya. Itu tuh sebenarnya ketika seseorang atau anak itu melakukan kesalahan atau apapun itu ternyata ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Nah kita harus sudah sampai sana. 5 kebutuhan dasar ini memiliki segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan ini memiliki tujuan tertentu. Ini yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama untuk bercanda dengan teman-temannya, dan pokoknya itu termasuk yang
kasus ya Bapak Ibu. Nanti kita telusuri ini sebenarnya anak itu butuhnya kebutuhan dasar yang mana yang dia tidak terpenuhi. Di sini ada contoh kasus, Ibu Lia, guru kelas 6 di SD, pernah sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang Anda lakukan? Jadi Bu Lia ini punya murid kelas 6 namanya Agus. Si Agus ini setiap hari selalu meminta paksa bekal temannya. Nah, kalau ibu jadi gurunya, apa yang mau Bapak Ibu lakukan? Coba. Ada yang mau berpendapat? Ya. Ayo. Udah, apa yang mau dilakukan? Terima kasih. Mungkin akan mau mengenai itu dengan si Agus mengenai sebuah pelanggaran permasalahan yang ada kan dia sudah melakukan berarti perempuan dan itu memang tidak dikasih makan atau tidak punya bekal untuk dan untuk lalu di tempat masih tadi katanya di pendekatan sudah sebenarnya semuanya pendekatan dulu terus dicari tahu alasan dia mengapa itu sebenarnya sudah termasuk ke dalam proses restitusi nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan atau seperti itu? Tadi karena mungkin ilmunya rumahan dan cuma ya. Nah ini penjabarannya. Jadi untuk kasus habis ini kita lihat dari 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama dari survival atau dari bertahan hidup. Mungkin harus dilakukan dan orang tuanya tidak memberikannya makan saat di rumahnya. Mungkin seperti itu. Jadi dia ketika di sekolah dia minta ke temannya tapi cuma mungkin caranya dengan terpaksa. Kemudian yang kedua itu teman Agus dia jadi perhatian kepada Agus berarti dia butuh apa tadi? Kasih sayang, betul lah dia butuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga mungkin juga dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya berarti itu dia butuh apa? Power atau kekuasaan. Kemudian bisa juga si Agus ini merasa bosan dengan bekal yang dibawakannya berarti itu masuk ke freedom atau kebebasan. Jadi sebenarnya dia itu ingin yang lain misalnya dibekali orang tua atau apa pun nanti itu pengennya dia temannya gitu, dia pengen bebas sebenarnya. Kemudian yang terakhir itu bisa juga dia itu hanya iseng sebenarnya mah iseng dalam orangnya iseng. Nah itu berarti dia ingin apa namanya kesenangan gitu maksudnya kesenangan seperti itu ya. Nanti juga ini bisa dipraktekkan di kelas. Nah selanjutnya di sini ada aplikasi perilaku manusia. Sebenarnya kenapa sih biasanya kita melakukan sesuatu? Nah ada 3 di sini. Yang pertama biasanya kita itu melakukan sesuatu karena yang pertama itu biasanya menghindari hukuman. Daripada dihukum mending nurut, daripada disuruh lari misalnya mending nurut aja, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua dia melakukan sesuatu apabila ada imbalan penghargaan atau misalnya hadiah dari orang lain. Dan terakhir itu dia menjadi orang yang menginginkan. Jadi misalnya dia melakukan sesuatu, saya itu keinginan saya, berarti itu sudah masuk ke dalam diri kita ya, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah di sini ada contoh kasus. Eva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, pasien menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang bicara gagap dan bertunjuk tersebut. Pasien pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakannya dan yang tergagap malu luar biasa dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dengan berdiri di depan kelas
sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang duduk. Ini adalah contoh kasusnya. Jadi ada siswa namanya Eva, dia tuh suka pelajaran matematika. Jadi setiap pelajaran matematika dia selalu cari kesibukan sendiri, drama apa, tapi tidak memperhatikan. Nah, suatu ketika gurunya itu meminta Eva untuk mengerjakan tugas, ya boleh tugas ya pas sendiri juga enggak mungkin saya pada drama karena mungkin takut dia jadi gugup sampai si tasnya jatuh ke lantai. Nah, teman-temannya melihat itu malah menertawakannya gitu ya. Seperti masalahnya. Nah, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva enggak? Tadi katanya Pak Seno malah ikut menertawakan ya, ikut menertawakan terus. Nah, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Eva enggak? Tadi katanya Pak Seno malah ikut menertawakan ya, ikut menertawakan terus malah menghukum Eva ke depan misalnya akan hidup apa malah jadi sifat serius ya. Nah, coba setuju tidak dengan Pak Seno? Tidak. Kenapa? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Eva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apa itu? Konsekuensi. Coba nanti kita lihat ya konsekuensi sama hukuman bedanya. Nah, di sini kita akan mengetahui bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya gini, polisi lah, kita kan pakai helm. Polisi. Biasanya karena dia punya helm itu harusnya mah sesuai sama kesalahan kita dong. Kenapa nggak dikasih helm aja? Malah ditilang. Nah, itu yang masuk hukuman. Biasanya hukuman itu tidak nyambung lagi. Kesalahannya apa? Hukumannya apa gitu. Kayak misalnya anak telat harusnya diapain sih, malah disuruh lari. Kan itu gak ada korelasinya, gak ada hubungannya. Itu biasanya hukuman seperti itu. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah. Biasanya dari orang yang berhubungannya. Kamu lari, itu anak kan mau gak mau lari. Gak ada dia itu mau tegak gitu kan. Jadi biasanya terpaksa seperti itu. Kemudian bersifat fisik maupun psikis. Fisik itu tadi suruh lari lah, bersihin kamar mandi misalnya. Kalau psikis biasanya lebih ke kata-kata. Dan untuk yang kedua yaitu ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya sudah terencana atau disepakati sebelumnya. Jadi misalnya anak ada yang merupakan minuman, konsekuensinya berarti dia harus ngapain? Dipel, itu berarti maksudnya itu konsekuensi. Kemudian yang ketiga restitusi. Jadi kalau dalam restitusi ini adanya proses kolaboratif antara murid dengan siswanya. Jadi sebelum itu misalnya ada konsekuensinya, ada hukuman, itu dibicarakan dulu. Nah, nanti ini maksudnya ada keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Saya silakan. Kasus A adalah menyelesaikan masalah coret. Kasus A adalah menyelesaikan masalah coret. Jika alasan dilakukan, maka dia bisa dibebaskan. Jika jawabannya adalah karena dia melakukannya, maka itu adalah kesalahan yang berusaha diberikan. Kasus B adalah murid SMP yang datang menolak bodohnya. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan ibunya. Jika ia katakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membolehkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi kebutuhan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan oleh ibunya atau ibunya, karena ibunya pasti akan melaporkan hal tersebut kepada. Kasus C adalah murid SD yang merobek makanan.
Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka dia sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan. Dalam mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang terjadi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak memahami. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada mereka. Disinilah proses revolusi bisa dilakukan. Terus tahu gimana sih buat memperbaiki kesalahannya. Terus kedepannya saya harus seperti apa agar tidak memperbaiki kesalahannya lagi. Seperti itu. Nah di sini ada yang namanya peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu misalnya nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kita mengikuti kata-kata kebajikan universal. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu maksudnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah contoh peraturan yang biasa di kelas ya. Nah, mulai sekarang kita coba ubah dari peraturan ini menjadi keyakinan kelas untuk murid-murid kelas. Dilarang mengganggu orang lain berarti itu adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena kita juga tidak suka kan apabila diganggu oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita ganti kata-katanya menjadi menghormati orang lain dan berkomitmen. Kenapa menghormati orang lain? Karena mungkin yang lain kan sudah duluan, masa kamu mau ditunggu seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dan itu maksudnya adalah keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian bergantian atau menggiliran, itu berarti nilai kebajikannya yaitu kesabaran dan menghormati orang lain. Kita lanjut ya Ibu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Biasanya menurut William Blaser ini kita memiliki 5 posisi kontrol kita. Yang pertama biasanya guru itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Coba Bapak Ibu kita pikir-pikir, selama ini kita berperilaku kepada anak. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, posisi kontrol kita ada di mana? Di penghukum, di pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Biasanya yang sudah kita lakukan sebagai apa? Kalau lihat anak nih melakukan kesalahan, penghukum ya, kebanyakan penghukum atau enggak pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum tadi misalnya ada anak yang terlalu, kamu lari dimaklumi. Tanpa memberikan kan nggak ada hubungan ya, dia udah terlambat sama dia tadi suruh lari ya udah ketinggalan pelajaran. Kalau pembuat merasa bersalah biasanya dia itu membuat anak itu merasa bersalah sama kita. Kamu udah tadi terlambat terus, kalau ibu dimarahin bapak suruh gimana? Kamu tuh kasihan sama ibu. Nah kan dia nanti nyasar, aduh iya sih, kasihan gara-gara aku nih. Nah itu lebih ke pembuat merasa bersalah. Kalau teman itu, jadi karena kita yang anggap teman, kalau kenapa terlambat misalnya, ya biasa bu, kamunya misalnya, kamu ini, ya udah masuk, nggak apa-apa, bapak kepala sama ibu diomongin. Nah, kalau pemantau itu, dia udah tahu ya aturannya. Kamu tahu kan misalnya aturannya kalau kamu terlambat bagaimana? Tahu kok kamu laksanakan, jadi dia cuma mantau doang. Gitu. Nah kalau manajer itu beda. Kalau manajer ini nantinya ada hubungan dengan restitusi. Jadi gimana caranya menyadarkan anak kesalahannya dia, terus nanti kita validasi dulu di mana dia salah, kemudian nanti juga dia harus menyadari kesalahan dia itu biar tidak terulang harus bagaimana. Nanti dijelaskan di sini ya. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naran, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis ngomong gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis Bu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap harus kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang
aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga mulai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita? Tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Sang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Perbedaannya posisi
mengontrol kita sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, tadi memantau dan sebagai manajer. Tadi sudah lihat videonya, itu adalah perbedaannya. Dan yang paling ideal tadi sepertinya yang manajer biasanya. Apa namanya, ke anaknya juga enak, dia yang menyadari kesalahan dia dan mencoba memperbaiki kesalahannya sesuai apa yang dia mau. Nah, ini juga berhubungan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kalau kita kenal biasanya peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu kan biasanya hanya dari satu arah ya, dari guru saja, dari sekolah saja. Sedangkan kalau untuk keyakinan kelas ini, jadi kemarin saya sudah praktekkan di kelas 1. Jadi kita itu meminta anak-anak maunya di kelas seperti apa nih? Biar di kelas itu enak, terus kita yang juga nyaman di kelasnya, kita nyaman. Kita mau apa nih? Tapi anak-anak kelas 1 juga udah mulai berpikir ya, ibu jangan berisik kalau di kelas, jangan ngobrol katanya. Terus apa lagi kemarin? Jangan berkelahi bu, jangan jahil. Nah itu anak-anak aja, anak kelas 1 saja sudah mampu berpikir seperti itu gitu. Kalau itu di kelas 2 sampai kelas 6. Nah itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bagaimana caranya anak itu merasa nyaman dan ketika dia mau melakukan sesuatu, dia pikir di kelasnya gak boleh seperti ini nih. Nah jadi dia sudah meyakininya sendiri. Di sini ada tahapan penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu tadi kita mempersilakan murid-murid maunya seperti apa nih kelas, saya kita kelola sama-sama. Kemudian nanti setiap orang itu menuliskan maunya kelas seperti apa, misalnya tidak berisik saat belajar, tidak mengobrol saat belajar. Nah setelah mereka menuliskan, kita susun ya kan semuanya. Saya kemarin yang pakai kertas itu susun semuanya. Nah itu pasti anak itu ada yang jawabannya sama ya bu, misalnya tidak berisik, tidak mau ngobrol, terus apa namanya, jangan jahil, katanya jangan mencontek. Nanti kita sebutkan nih, misalnya semuanya tidak berisik, sama tidak berisik, tidak mau ngobrol berarti sama tidak berisik itu sama sejenis. Nah kita nanti cari kata-kata itu dikebajikan di misalnya, berarti kalau kita tidak mau berisik, tidak mau berisik, terus tidak boleh ngobrol, berarti itu maksudnya ke saling menghargai, saling menghormati. Kemudian kalau datang tepat waktu bu, katanya, berarti itu maksudnya adalah disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini kebetulan keyakinan kelas itu di contohnya yang kemarin. Jadi ada tulisan anak-anak itu kita tempel di papan, kalau nggak diatur di apapun itu, terus nanti dia bisa terlihat oleh seluruh kelas, seluruh murid di kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini juga anak-anak harus ikut menandatangani. Jadi sebagai apa namanya, sepakat nih, tanda sepakat dia harus menandatangani keyakinan kelas ini. Nah, terakhir nih materinya itu mengenai segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini proses dialog antara murid dan siswa yang melakukan kesalahan atau yang bermasalah. Di sini kenapa disebut segitiga? Karena memang kegiatannya itu 3 ya. Yang pertama, ketika anak melakukan kesalahan, kita harus mampu menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan dia yang salah. Dan yang ketiga itu, kita harus menanyakan keyakinan dia yang dia lakukan itu benar atau tidak. Kemudian selama selanjutnya dia mau seperti apa. Ini ada video juga ya, kita lanjutkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi.
Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah pada kelas, kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu merasa kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya cepat ketemu lagi. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya. Dia Pak. Ya saya udah. Masa saya dituduh Pak fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal, hanya mengentak-entak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menakutkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bersyukur. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Nah, Bapak Ibu sudah menjelaskan mengenai bagaimana proses restitusi itu sepertinya lebih enak seperti itu ya. Jadi kita tuh terarah gitu. Jadi gimana caranya kita memvalidasi diri kita dia. Jadi pas di masa beridentitas kita itu harus apa ya namanya melakukan perubahan layaknya. Iya nggak apa-apa kok Bapak Ibu pernah gitu, Ibu juga pernah seperti itu. Gitu. Tapi nanti tidak sampai di situ. Jadi kita harus lakukan dulu harus divalidasi dengan yang salah. Jadi dia menyadari nih tindakan kamu salah nggak tadi? Salah
salah misalnya, terus lalu kita tanyain itu sesuai sama yang dimaksudkan enggak, terus bagaimana cara memperbaiki depannya, dan itu kan ada kolaborasi yang antara kita dengan guru kita gitu, jadi jangan sampai hanya satu hal dari kita saja. Biasanya kan selama ini kita lakukan kalau tidak sesuai dengan ekspektasi itu biasanya kita tuh hanya kayak sebagai pengabdi gitu, tanpa anak tuh sadar ini salah saya ini, tapi saya tuh harusnya gini, kita tuh tidak pernah mengarahkan ya, seperti itu. Nah kalau untuk dengan menggunakan restitusi tadi, saya rasa kita semua sepakat bahwa enaknya nih gitu kalau misalnya ada masalah di apa namanya dilakukannya dengan penerapan segitiga restitusi tadi. Sudah sampai di penutup Bapak Ibu. Jadi di sini teman-teman dalam menerapkan organisasi positif, namanya itu standar kepribadian. Jadi kita juga harus mengerti posisi murid, kemudian kita harus tahu posisi kontrol kita tadi sebagai apa, ya. Dan kita usahakan juga sebisa mungkin kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Baik, seperti itu aja. Sebelum saya tutup, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk merefleksikan apa nih yang sudah kita pelajari. Ada yang mau depan belajar dari pertemuan ini saya dapat mendapatkan pembelajaran baru ya, karena di sini saya juga masih baru jadi guru, jadi saya sedikit kurang banyaknya tahu penerapan dalam pembelajaran itu seperti apa. Jadi saya tahu pembelajaran yang harus diterapkan dalam pemberian dukungan kepada murid seperti apa, dan cara menyampaikan dan melakukan tindakannya seperti apa. Jadi saya lebih tahu. Kedepannya insya Allah saya akan menerapkan yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Sana. Ada lagi yang mau menambahkan ya sebagai refleksi aja gitu. Tadi kita apa sih yang bisa diambil gitu dari tadi panjang lebar dari video? Ada yang mau berdiri aja Pak Buden? Terima kasih atas waktunya. Dari beberapa informasi yang saya dapat, dari pembelajaran atau materi yang bisa saya sebutkan adalah sama dengan kita diukur dengan sendiri, jadi kita tahu minimal kita harus menggunakan hukuman mana konsekuensi. Terus yang sampai yang kita ambil untuk kedepannya agar kita bisa mendidik dan memberikan pesan didik dengan tidak menyalahkan sesuai dengan visi kita setelah presentasi dan pendapat, tapi tidak dengan kekerasan. Jadi positif juga menjadi figur contoh untuk mendidik kita seperti membuli dan lain sebagainya, karena secara tidak langsung guru adalah tokoh bagi anak didik. Jadi sebelum kita peserta didik, kita terapkan ke diri kita sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya Waalaikumsalam. Sudah terdalami, sudah selesai materi mengenai positif. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengulang. Saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, kita sama-sama sharing. Mungkin karena saya duluan nih yang udah belajar, jadi saya harus menyebarkan takdir itu kepada Ibu dan Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali menggurui gitu, sama-sama kita belajar. Dan saya juga sama masih belajar. Terima kasih buat waktunya. Semoga kedepannya akan ada lagi ilmu yang ilmu baru yang mungkin bisa kita serap, kita terapkan. Ayo sama-sama kita menjadi guru yang sebagai manajer, dan kita juga bisa melakukan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu semacam peraturan. Udah pernah dengar peraturan kelas?
Peraturan kelas. Peraturan kelas misalnya nih di sini. Peraturan kelas yang kalian tahu ada apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh berisik. Terus apa lagi? Tidak boleh mainan saat belajar. Nah itu tidak boleh mengobrol saat belajar. Itu namanya peraturan kelas. Nah kita sekarang akan mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya Bu? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kalian mau nih. Kalian mau di kelas itu seperti apa kalau lagi belajar? Terus maunya kelas itu seperti apa? Misalnya bersih, tidak ada sampah, tidak boleh buang sampah sembarangan. Seperti itu bisa? Bisa. Nanti Ibu akan membagikan satu kertas untuk satu orang. Kemudian kalian tuliskan nanti di kertas ini. Misalnya maunya kalian itu di kelas apa? Misalnya tidak berisik, boleh tulis tidak berisik saat belajar. Atau misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak jahil kepada temannya, boleh ya? Apa saja terserah kalian yang maunya kalian mau di kelas ini seperti apa? Siap? Ibu bagikan satu orang satu. Boleh, bebas. Kalau ada yang misalnya tidak bisa nulisnya, Ibu, aku mau nulis ini, tapi aku nggak bisa kasih tahu Ibu ya, nanti Ibu bantu ya. Sama apa? Tulis apa? Terus di bawahnya simpan namanya siapa? Boleh. Boleh apa aja yang kalian mau? Tulis aja dulu. Dari itu ditulis dulu. Nanti kalau tulisnya sudah selesai, itu misalnya sudah selesai. Nanti kalian tempel di papan tulis, bisa? Ya jangan ditempel di buku ya. Iya, bisa. Yang dapatnya jangan
tidak berisik saat belajar. Terus jangan berisik, tidak boleh mencoret-coret meja katanya. Tidak berisik, tidak kotor, tidak jahat contohnya. Itu berarti ini adalah kemauan kalian. Di kelas itu maunya ada yang tidak mau berisik, ada yang apa tadi? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Terus apa? Tidak boleh bermain di dalam